Apa yang dimaksud dengan bisnis saham dan sekaligus bagaimana cara kerjanya? Oke. Gamblangnya begini ya. Misalnya tetangga Anda mau buka usaha, tapi dia tidak punya modal dalam bentuk uang. Maka Anda bersedia menanamkan uang Anda. Yang menjalankan bisnisnya hanya dia, sedang Anda tidak ikut terlibat apa-apa lagi. Nanti setelah usaha itu berhasil atau untung, keuntungannya dibagi dua. Nah, lebih kurang analoginya begitulah bisnis saham itu. Artinya Anda menanamkan modal di sebuah perusahaan. Lalu sesudahnya Anda akan ikut kecipratan laba dari perusahaan tersebut. Besar kecil keuntungan yang akan Anda dapatkan tergantung seberapa besar uang yang Anda ceburkan ke situ. Oke. Untuk bisa ikut menanam modal di sebuah perusahaan, ada banyak cara. Bisa dengan cara ikut terlibat langsung waktu perusahaan itu baru mulai dibangun, atau Anda juga ikut sebagai pendiri perusahaan itu. Dan bisa juga setelah perusahaan itu jalan. Nah, kalau setelah perusahaan itu jalan, Anda menanamkan modal ke sebuah perusahaan melalui sistem jual beli saham. Saham itu bukti kepemilikan Anda terhadap sejumlah uang yang Anda titipkan di perusahaan itu. Bukti itu dalam bentuk lembaran kertas. Misalnya, Anda menanamkan uang senilai Rp50.000, maka sebagai buktinya akan dibuatkan kwitansinya. Nah, kwitansi itulah ibaratnya yang dikenal dengan istilah saham. Andai kata misalnya Anda sudah menitipkan uang 50.000 10 kali di sebuah perusahaan, maka Anda akan menerima kwitansinya sebanyak 10 lembar. Alias Anda sudah punya 10 lembar saham di perusahaan itu. Nah, tapi dalam dunia saham, minimal jumlah lembar saham yang bisa Anda beli adalah 100 lembar. Itulah yang disebut dengan istilah lot. Artinya, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Oke. Nah, di zaman serba digital seperti sekarang, saham itu juga sudah diterbitkan dalam bentuk digital. Jadi ketika Anda menanamkan uang atau membeli sebuah saham di sebuah perusahaan, maka buktinya hanya dalam bentuk bit digital yang laporannya bisa Anda lihat di portofolio rekening investasi Anda, di account sekuritas Anda. Apakah di BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Mirae Sekuritas, dan seterusnya. Jadi intinya, Anda ikut menerima laba dari sebuah perusahaan. Itulah yang disebut dengan istilah dividen. Oke. Lalu apakah hanya setelah sebuah perusahaan mendapat laba, Anda akan ikut kecipratan hasilnya? Alias, apakah ketika perusahaan itu bagi-bagi laba, baru Anda dapat uang? Tidak. Sebuah perusahaan dalam perjalanannya akan punya prestasi. Kadang prestasinya naik, kadang turun. Nah, naik turun itu dinilai dari banyak hal. Misalnya pertumbuhan asetnya, omsetnya, laba bersihnya, integritasnya, kesehatan sistemnya, dan masih banyak lagi. Singkatnya, semua itu akan ikut mempengaruhi nilai sebuah perusahaan. Jika semua itu bagus, maka baguslah nilai perusahaan itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, semua itu akhirnya akan ikut menentukan berapa nilai satu lembar saham di sebuah perusahaan. Semakin bagus reputasi sebuah perusahaan, maka harga satu lembar sahamnya akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dari fluktuasi harga saham itu, Anda juga bisa memetik keuntungan. Sama dengan jual beli emas atau jual beli mata uang ya. Ketika harganya murah, Anda beli. Lalu ketika harganya sudah mahal, Anda jual. Maka Anda akan untung senilai selisih harganya. Karena itulah, kejelian dalam membeli saham, mulai dari saham perusahaan apa, kapan harus membeli, dan kapan harus menjualnya, sangat menentukan karir Anda di bisnis saham. Nah, kegiatan jual beli saham itulah yang disebut dengan istilah trading saham. Oke. Lalu bagaimana cara memulai bisnis saham itu? Ingat, untuk bisa membeli saham di sebuah perusahaan, Anda harus menggunakan jasa perantara atau broker ya.
Yang menjadi perantara itulah yang disebut dengan istilah sekuritas. Jumlahnya cukup banyak ya. Jadi Anda harus terdaftar atau punya rekening dulu di sebuah perusahaan sekuritas. Setelah itu, baru Anda bisa membeli saham di sebuah perusahaan yang Anda inginkan. Untuk melakukan itu, bisa secara langsung ke kantornya, misalnya ke IDX di Jakarta ya, secara offline, dan bisa juga secara online melalui internet. Jika secara online, Anda cukup register di situs resmi perusahaan sekuritas yang Anda inginkan. Anda tinggal buka websitenya, lalu daftar di situ melalui laptop, komputer, ataupun dengan HP. Jika Anda butuh panduan bagaimana langkah-langkahnya sampai akhirnya selesai, Anda bisa simak di sini. Oke,